Bursa hasil hitung cepat atau quick count dari sejumlah lembaga survei sudah hampir 100% terkumpul. Lalu apakah ada wilayah yang berbeda dari hasil survei dan hasil hitung cepat? Dan seberapa lancar penyelenggaraan pilkada serentak yang baru saja kita selenggarakan hari ini? Saya akan membahasnya dengan founder dari kedai kopi Henry Satrio atau Mas Hensat. Selamat malam Mas Hensat. Malam, Mas Eva. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sama-sama, Eva. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom anggota Bawaslu RI Pak Puadi yang bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Puadi. Selamat malam. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Secara umum bagaimana hasil pengawasan Bawaslu selama penyelenggaraan pencoblosan hari ini di seluruh wilayah Indonesia Pak Puadi? Ya, secara umum penyelenggaraan pengawasan Bawaslu di seluruh Indonesia ini berjalan dengan lancar ya, dan Bawaslu juga sudah menerima banyak aduan berkaitan tentang informasi awal, kemudian juga berkaitan tentang adanya kerawanan-kerawanan dalam pilkada selama proses penyelenggaraan berlangsung. Kemudian juga pada tahapan menjelang pemungutan suara juga ada salah satu fokus Bawaslu juga, yaitu bagaimana Bawaslu mencegah dan juga mengawasi perbuatan berkaitan tentang politik uang, kemudian juga bagaimana pemberian termasuk pemberian lainnya ya dalam konteks perbuatan politik uang. Di samping itu juga kami koordinasikan terus bersama jajaran kami di tingkat provinsi, tingkat kota untuk memastikan dalam proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara ini berjalan dengan lancar. Kemudian juga ada beberapa hal kondisi-kondisi khusus, kejadian-kejadian khusus di TPS pun kita coba untuk melakukan mengakomodir berkaitan tentang potensi-potensi pelanggaran yang ada di TPS tersebut. Baik. Pak Puadi, sebelumnya Bawaslu sampaikan ada 130 laporan politik uang di masa tenang dan hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024 hari ini. Sampai malam hari ini bagaimana perkembangannya Pak Puadi? Ya, Bawaslu memang sebelumnya sudah merilis ya tingkat kerawanan provinsi di dalam pilkada tahun 2024 yang tentunya diukur melalui indeks kerawanan pemilu. Ini ada 5 provinsi yang rawan ya dari hasil pemantauan kami di lapangan sampai hari pencoblosan. Nah, berdasarkan data di indeks kerawanan pemilu memang ada beberapa provinsi yang dengan kategori rawan dan ini menjadi fokus perhatian. Jadi dari 130 itu sebarannya di beberapa provinsi ya, yang kemudian baik itu melalui informasi awal, kemudian juga dari hasil laporan masyarakat, sehingga diidentifikasi, ditemukan dan itu pun dalam proses ya, dalam proses penelusuran dan pengajian dan juga dalam proses penanganan berkaitan tentang politik uang tersebut. Nah, 130 tersebut juga ada beberapa hal yang kemudian dan sudah inkrah juga ada beberapa daerah ya yang kemudian ini menjadi inkrah berkekuatan hukum tetap, termasuk juga ada ruang-ruang pidana kaitannya merujuk ke ketentuan pasal 71 Undang-Undang 10 tahun 2016. Baik. Mas Hensat, ternyata money politik, berbagai kecurangan ini masih saja terjadi di Pilkada Serentak 2024 dengan jumlah wilayah yang banyak begitu ya Mas Hensat. Tanggapannya masih terjadi kecurangan? Ya, memang dari hasil survei juga money politics itu masih diterima ya oleh masyarakat Indonesia gitu. Apalagi memang terkait juga mungkin ya kondisi ekonomi masyarakat yang juga tidak baik-baik saja mungkin ya, sehingga tawaran-tawaran money politics itu akhirnya diterima. Ya, money politics itu kan bukan hanya tentang uang saja, tapi juga termasuk bingkisan sembako dan lain-lain. Ya, itu memang tidak bisa kita kesampingkan karena
selama ada yang memberi maka ada yang menerima gitu. Untuk mencegah itu sebetulnya bukan saja penerimanya yang dilarang, tapi yang memberikan juga dilarang. Ini kan sama saja kalau tahun 90-an ya Mbak Eva, kalau kita naik bis kota itu atau naik angkot lah, selama angkotnya masih mempersilahkan penumpang turun di sembarang tempat, atau angkotnya mempersilahkan penumpang naik dari sembarang tempat, maka penumpangnya akan begitu terus gitu. Karena ada fasilitasnya, termasuk dengan money politics ini. Iya, pemberi dan penerima ya, itu harusnya diusut begitu. Betul, tapi overall saya setuju dengan Pak Fuadi, terlepas dari berbagai kontroversi ya, baik itu kontroversi endorsement dari Pak Prabowo dan lain-lain gitu, tapi pelaksanaan pilkada ini sih menurut saya tergolong sukses ya. Mungkin ada beberapa yang di daerah Papua yang masih panas gitu, bahkan katanya ada panah-panahan. Tapi yang lain sih menurut saya bisa lancar terjadi. Kalau hal-hal terkait dengan hasil yang mengagetkan dan lain-lain itu wajar dalam demokrasi sih. Oke, kita bahas ini hasil yang mengagetkan karena kedai kopi juga melakukan quick count. Yang mana saja daerah yang mengejutkan? Saya harus sebutkan ya bukan hanya kedai kopi ya, tapi dilihat juga beberapa teman-teman lembaga survei lain, itu kan mengejutkan menurut saya. Yang pertama tuh Dharmakun ya. Dharmakun bisa mendapatkan 10% di Jakarta, itu menurut saya sangat mengejutkan, karena sebelumnya kan dia hanya bisa 1 digit ya, 5, 6, 7% mungkin. Nah itu menurut saya sebuah pencapaian yang luar biasa untuk seorang Dharma Pongrenggun gitu. Apalagi kan dia melakukan atau ikut kontestasi ini di Jakarta, yang otomatis rata-rata pemilihnya ini rasional. Dengan membawa pesan berbagai hal bahwa ada agenda global dan kemudian mendapat 10%, ini menurut saya sih luar biasa sekali. Apa saja faktor yang mempengaruhi Dharmakun ini mendapatkan 10% ya rata-rata kalau dari quick count sejumlah lembaga survei? Ya kalau menurut saya gini, ada beberapa hal. Yang pertama, ada rasionalitas yang dianggap oleh warga Jakarta masuk akal dari pesan-pesan yang disampaikan oleh Dharma Pongrenggun gitu ya, tentang COVID lah, tentang agenda global dan lain-lain. Terus kemudian mungkin juga ada yang coba-coba ya, saya nggak ke Pram, saya juga nggak pengen ke Ridwan Kamil, tapi saya nggak pengen golput, masuklah ke Dharma Pongrenggun ini. Kemudian daerah kedua yang juga menurut saya cukup mengejutkan itu ya Banten ya. Tapi memang survei yang mengunggulkan Airin itu kalau di kedai kopi memang cukup lama ya, di bulan Juli atau Agustus gitu saya lupa. Juli kalau nggak salah. Itu memang tinggi sekali dia. Tapi setelah itu tidak melakukan survei sih, belum melakukan survei, tapi memantau aja di beberapa kabupaten kota. Jadi mungkin pada saat dipantau kabupaten kota itulah pergerakan Andra Soni ini tidak terlihat ya, atau memang digenjot sedemikian rupa oleh Andra Soni. Apalagi kan bukan rahasia lagi bahwa Andra Soni juga didukung oleh penguasa ya, oleh Pak Prabowo. Jelang-jelang pencoblosan, video Pak Prabowo mengendorse Pak Andra Soni juga ada. Jadi banyak hal juga yang mungkin luput ya dari perhatian kubu Airin. Bagaimana Pak Andra Soni terakhir-terakhir itu menggenjot mesinnya hingga maksimal sehingga bisa melampaui Airin. Iya, nanti kita masih akan bahas ya terkait dengan daerah-daerah yang mengejutkan, anomali-anomali yang terjadi. Tetapi kita akan kembali lagi ke Pak Puadi. Tadi juga Mas Hensa sampaikan bahwa ini ada pemberinya, ada penerimanya. Lalu bagaimana tindak lanjut dari Bawaslu terkait dengan pemberi dan penerima money politik? Pak Puadi. Ya, berkaitan tentang pemberi dan menerima itu memang merupakan satu subjek hukum ya. Manakala ada hal yang berkaitan tentang pemberian, baik juga berkaitan tentang pemberian dan juga berkaitan tentang janji ya, karena memang data yang menunjukkan 130 ini berkaitan tentang politik uang, apakah itu masuk di informasi awal ataupun juga di laporan masyarakat,
Maka ini pun berdasarkan kajian yang mendalam ya, jika berkaitan tentang dugaan pelanggaran. Dan sebagaimana dalam pelanggaran pemilihan tersebut, ini juga berkaitan tentang sanksi yang tentunya bisa dikenakan kepada pasangan calon manakala mereka ada berkaitan tentang politik uang tersebut. Nah, sanksi pidananya juga sudah jelas ya, sebagaimana diatur di ketentuan pasal 187A Undang-Undang Pemilihan yang tentunya mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau juga memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi agar juga pemilih tidak menggunakan hak pilih, misalnya memilih dengan cara tertentu atau juga tidak memilih calon tertentu. Ini sudah jelas ya, dipidana dengan pidana penjara 36 hingga 72 bulan. Nah, terhadap berbagai pelanggaran tersebut dalam proses penanganan ini juga karena batasan waktu penanganan pelanggaran di pidana berkaitan tentang politik uang ini dibatasi oleh waktu 3 hari, kemudian juga ketika dibutuhkan keterangan tambahan 2 hari yang sangat singkat sekali. Terlepas dari itu, bentuk sanksi yang dapat diberikan ternyata memang juga bisa mengarah kepada sanksi diskualifikasi manakala terjadinya kaitannya dengan politik uang yang mengarah pada terstruktur, sistematis, dan masif. Baik, jadi sebetulnya sudah ada ancaman sanksinya ya Pak Puadi. Selain politik uang, Ya, apalagi temuan indikasi kecurangan, nanti kita akan bahas lagi ya Pak Puadi dan juga Pak Hensa. Tetapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.